Di dunia ini itu ada dua penyakit. Tahu penyakit? Apa? Ya pokoknya sakit lah ya. Jadi di dunia ini ada dua penyakit. Yang pertama penyakit yang dapat dilihat oleh mata dengan kepala. Bisa dilihat. Misalnya penyakit mata ikan. Kan kelihatan itu. Apalagi yang sakit mata ikannya, gitu kan. Ada penyakit panu. Tahu penyakit panu? Ya. Ada penyakit jantung. Ada penyakit stroke dan lain sebagainya. Ini semua termasuk dalam jenis penyakit jasmani. Bisa semuanya bisa disembuhkan. Penyakit jasmani. Jadi penyakit itu ada dua. Yang pertama penyakit jasmani, yaitu penyakit yang nampak, bisa dilihat, bisa dibawa ke dokter, bisa dibawa ke mantri, ya, bisa diobati. Ini yang namanya penyakit jasmani. Yang kedua adalah penyakit rohani. Tadi disebutkan dalam Al-Quran, khuliqal insanu halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Keluh kesah gak? Kalau pagi-pagi mau sahur ternyata bangunnya telat, waduh saya telat ini, akhirnya makannya sedikit, ya gelisah, ya kan? Setelah sahur makannya terlalu banyak, keblendingan, gelisah lagi, katanya nggak enak lah, sebeh dan lain sebagainya, begah dalam bahasa Indonesia itu gelisah. Nanti setelah siang lagi, ya disuruh masuk ke masjid untuk mengikuti sholat duha yang mengajak kalian untuk berbondong-bondong menuju surganya Allah, juga kamu akan gelisah, takut dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan bahwa manusia dalam keadaan keluh kesah. Ya. Kalau hujan, wah hujan terus ini, kita nggak bisa bermain sepak bola. Giliran panas, waduh panas terus ini, kita nggak bisa bermain di luar. Itu memang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi penyakit-penyakit ini yang tadi dikatakan penyakit rohani, ya seperti tadi disebutkan dalam Al-Quran, sudah jelas bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kalau kenyang, kekenyangan, ya kan? Kalau habis buka terlalu kenyang, aduh ini males, ini mau sholat taraweh, nggak sholat taraweh karena perutnya terasa kenyang. Begitu lapar, aduh lapar sekali, itu kan keluh kesah. Ya. Khuliqal insanu halu'a idza masahul syarru jazua. Ya. Kalau manusia, ya, kalau manusia ditimpa musibah, ditimpa hal-hal yang tidak baik, ya, dia itu akan ingat Tuhannya. Kalau saja baru putus cinta, terus malam-malam berdoa, ngapain ya cowok gue kok meninggalkan aku dan seterusnya, iya kan? Itu bagi yang sudah bercinta, ya. Terus ada sahabatnya memutuskan tidak mau bermain bareng, ya. Kalau dia itu akan ingat Tuhannya, terus berdoa, ya Allah, supaya sahabat kita itu pada kembali. Kalau orang tua sudah tidak diberi rezeki, berdoa kepada Tuhan, ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak. Kan kayak gitu sifatnya manusia. Jadi ingatnya Tuhan itu di saat manusia itu dalam keadaan kesulitan. Kalau dia dalam keadaan kesulitan baru ingat akan Tuhannya. Tidak beda dengan kalian.
Kalau kalian dalam mengerjakan soal mengalami kesulitan, kamu ya Allah ingat mengapa kemarin nggak mau belajar, kan begitu, ya kan? Karena apa? Ingatnya itu di saat sedang susah, ngerjakan soal bahasa Inggris tidak bisa, matematik apalagi agama kurang lebih, kan akhirnya lupa bahwa mengapa kemarin itu tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, ya, teringat, dan kamu berdoa. Berdoanya gimana kalau supaya diberi kepahaman? Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya kan berdoa. Makanya setiap kali kamu melakukan kegiatan harus berdoa dalam hal pembelajaran. Ya. Terus wa iza masahul khairu manu'a. Tetapi kalau manusia itu memperoleh kebaikan, ya, kebaikan, kalau orang tua atau kalian semua mendapat rezeki yang banyak, ya, manu'a akan lalai. Jadi sing biasanya durung duit-duit yang berdoa, giliran Gusti Allah ngabulkan dapat rezeki yang banyak, itu akan lupa. Ini salah satu bentuk dari fitrah manusia, ya. Kalau saja kalau tadi mendapat kesulitan itu akan ingat kepada Tuhannya, tetapi begitu memperoleh kebaikan, manusia itu akan lupa kepada penciptanya, ya kan? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, ya. Sholat yang bagaimana? Ya, sholat yang bagus, ya, sesuai dengan syarat rukunya, sesuai dengan aturannya. Jadi sholat yang daimun, yang terus menerus, ora sholatnya donge Ramadan toh. Tapi sholat itu yang selalu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Qad aflahal mu'minun allazina hum, ayo dia apa? Bi sholatihim khoshi'un. Jadi sholat yang khusyuk. Apa sih khusyuk? Ada enggak yang tahu artinya khusyuk? Khusyuk itu ya artinya bersungguh-sungguh, fokus, ya. Wah, sembahyang kok kelihatan, ada yang sembahyang tahu-tahu ada yang megang pokoknya temennya. Itu kan berarti sholatnya itu tidak khosyi'un, tidak khusyuk, ya. Ada lagi sambil sholat tadi ada yang ngikut temennya di kanan kirinya, itu ya namanya bukan sholat. Kalau sholat khosyi'un, sholatnya yang khusyuk, sungguh-sungguh, ya. Nah, tadi ada dua penyakit tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani bisa disembuhkan melalui dokter, melalui tenaga medis yang lain. Tetapi kalau penyakit rohani itu yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Dirinya sendiri, ya. Contoh penyakit rohani apa? Di antaranya satu adalah jahat. Maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu tidak boleh jahat, ya. Baik kepada siapapun, baik terhadap orang yang seagama maupun orang yang di luar agama kita. Kita itu tidak boleh jahat walaupun terhadap makhluk lain, ya. Kalau kalian suka iseng, ada kadal dilempar dengan batu, itu termasuk kalian orang jahat, ya. Ya, sambil pulang lihat ada kodok
dilempari batu, di kelas ada belalang, kadang-kadang kepalanya diputus. Itu kan jahat juga. Terus sesama teman kadang-kadang bertengkar. Itu termasuk penyakit apa itu? Penyakit rohani. Yang kedua, berlebih-lebihan. Ya, tahu berlebih-lebihan. Jadi Allah itu tidak menghendaki orang yang berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu atau mubadzir itu juga termasuk saudaranya setan. Kalau kamu makan buka ya secukupnya saja. Ya. Kalau mau ini yang contohnya makanan saja karena kalian suka makan. Kalau kalian mengambil makanan itu secukupnya saja untuk mengisi perut, tidak usah berlebih-lebihan. Biasanya di saat Ramadan ini penyakit ini muncul. Ya. Pada saat berbuka puasa kalian biasanya menyiapkan berbagai macam makanan. Padahal nanti baru mencoba sedikit saja sudah kenyang, tapi dikumpulkan semua. Ini kan namanya berlebih-lebih, secukupnya saja. Terus berpakaian. Ini lebaran biasanya kalian kalau lebaran ada yang minta gamisnya 2, 3, dan 4. Ya, ada yang mintanya gamis warna oranye, ada yang hitam, ada yang putih, pokoknya harus dibeli semua. Ini juga namanya berlebih-lebihan, tidak boleh. Ya, laki-laki juga ya tidak boleh berlebihan, minta pakaiannya atau kelengkapan-kelengkapan yang lainnya harus sesuai dengan kebutuhan. Contoh lain dari penyakit hati adalah sombong. Apa? Sombong. Sombong itu artinya membanggakan diri. Wala tamsi fil ardi marahan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya, angkuh. Orang sombong itu mengira bahwa dunia ini tidak ada rahmatnya. Ya. Dia mengaku dirinya paling, kata-kata paling itu. Ya, itu menunjukkan orang itu dalam kategori sombong. Merasa paling kece, merasa paling cantik, merasa paling pintar, merasa dan merasa yang lainnya itu dikategorikan orang yang sombong. Maka jangan, kata Allah tadi disebutkan dalam Al-Quran, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan congkak. Ya. Seakan-akan bahwa yang lain itu tidak pernah berguna. Ini sombong. Yang berikutnya, apalagi penyakit hati. Tadi sudah jahat, berlebihan, sombong, ria. Ria itu apa ria itu? Suka ria, pamer gitu kan? Iya. Orang yang ria, orang yang suka pamer, makan buka aja selalu diupload, buka status. Ini guys, makanan gue sore-sore ini nih loh, ada ayam, ada kangkung, ada ketupat dan sebagainya. Ini juga kategorinya kurang bagus, tidak bagus untuk ini. Karena apa? Mungkin teman-teman kamu yang sedang makan mungkin makannya pakai kerupuk doang atau sampai sambal. Jadi hal-hal yang semacam ini kayak pamer gitu loh. Terus pamer itu adalah ria. Ada orang yang mau beramal, orang lain harus tahu, ini juga namanya juga pamer. Ya usahakan ria atau pamer ini dihindari oleh seorang muslim. Supaya apa? Supaya segala sesuatu pekerjaan kita itu ikhlas. Paham ya? Biasanya kalau ada yang ria, ada yang pamer, suka ada yang apa? Ada tersinggung. Ada yang tersinggung atau iri. Tahu ya? Iri dengki. Iri dengki.
Jadi hawanya itu kalau ada orang lain beli sepeda motor, yang beli si A, yang si B meriang, yang beli motor rumah di depannya, yang depannya lah sampingnya meriang. Ini kan tandanya orang iri. Iri juga tidak boleh. Maksudnya paham? Lah, kalau yang dicontohkan ini nih, kalau ada orang lain memperoleh kebaikan, dia itu hasud, iri, kepenginnya dewek baik yang mendapat kebaikan. Ini. Lah ini penyakit hati ini perlu dipangkas, mulai dari sedikit demi sedikit harus dihilangkan. Kita jangan suka ujub, takabur, iri dengki, berbuat jahat, berlebih-lebihan. Ini semua termasuk kategori penyakit hati. Ya. Ditata hati kita. Kalau ada temannya mendapat rezeki kita belum, ya doakan saja, jangan malahan awas lu gitu ya. Ini namanya penyakit hati. Apalagi penyakit hati yang lain? Egois, anania. Egois. Wah ini anania. Egois. Egois itu apa? Sak maunya sendiri, tidak mau, nggak ngerti tenggang rasa. Yang lain sedang ngaji, dia ngobrol, pokoknya nggak mau tahu lah. Gue asik ngobrol. Itu juga namanya egois. Sedang pelajaran, Pak Guru menerangkan, kamu ribut sendiri, kamu juga egois. Tidak ngerti tata krama akhirnya itu. Tidak tahu sopan santun. Bagaimana adab menuntut ilmu. Ya. Itu egois. Kalau kamu punya sesuatu pokoknya harus sesuai dengan keinginan sendiri, itu juga dinamakan egois. Masih ada lagi? Habis? Ya. Inilah penyakit yang ada di dalam jiwa manusia. Makanya yang pertama diperintahkan oleh Allah dengan turunnya Nabi Muhammad adalah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutamimma makarimal akhlak. Karena sudah ngerti bahwa manusia itu ya kecenderungannya melakukan hal-hal yang tidak baik itu tadi. Lebih banyak penyakit hatinya. Kalau penyakit jasmaninya itu sedikit bisa dihitung oleh manusia, tapi kalau hati sangat luar biasa. Lah, dengan hal yang semacam ini, ya, cara mengatasinya adalah kita menjaga akhlak kita menjadi akhlak yang mahmudah. Mahmudah itu akhlak yang baik. Dengan cara akhlak yang baik itulah kamu akan terhindar dari penyakit hati. Kalau ada orang kesusahan, kita tolong, gitu loh, ya. Kalau ada orang yang membutuhkan kita bantu. Kalau kita disuruh belajar, ya belajar. Wong pelajar santri disuruh belajar, kok nggak belajar? Ini kan aneh, ya. Maka ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu tidak mau menuntut ilmu, kalau kamu tidak mau menuntut ilmu sekarang, ya, maka kamu bersiap-siaplah untuk kepedihan dengan kebodohan itu. Ya. Maksudnya paham nggak? Kalau kamu nggak mau rekasa untuk menuntut ilmu, bersiap-siaplah kamu akan tertindas oleh kebodohanmu itu. Nah, makanya dalam konsep Islam mengajarkan, ya, agar manusia itu selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sehingga dengan ilmunya itu kita terhindar dari penyakit rohani.